Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam kitab Al-Mujahadah. Hadis yang akan kita bacakan sekarang adalah hadis nomor 11. Hadis tidak terlalu panjang, cuma satu baris saja, jadi tidak memakan waktu yang lama insyaallah. Sebelum selesai hujan sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Ini suara saya kedengaran enggak ya? Kedengaran jelas? Baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik, rahul Bukhari. Surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sandal yang kalian pakai. Begitupun neraka lebih dekat kepada kalian, kepada kita semua, dari tali sandal yang kita pakai. Rahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Udah hafal ya semuanya? Pendek ini. Dalam hadis ini dikatakan surga lebih dekat kepada kita dari sendal yang setiap hari kita pakai. Begitupun neraka dekat sekali dari sendal yang kita pakai. Di dalam hadis ini ada tarhib dan targhib, ada targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi, memberikan motivasi, dorongan, atau roja, harapan, dan juga targhib. Targhib itu ancaman atau takhwif, nakuti. Nah, pertama, kira-kira apa hikmah tasbih, penyerupaan kedekatan surga dengan kita dengan sendal yang sering kita pakai? Ini di lantai 2 ada siapa ini? Yang di lantai 2 jangan bersuara, mengganggu suaranya. Sandal itu setiap hari kita pakai kemana-mana, ya, jalan kaki, bahkan yang di rumahnya pun terkadang nggak lepas sandal. Ke kamar mandi pakai sandal, saking dekatnya. Siapa yang di antara kita belum kenal dengan sandal? Semuanya sudah kena dengan sandal masing-masing, saking dekatnya. Nah, ternyata ada yang lebih dekat dari sandal kepada kita ini. Apa itu? Surga dan neraka. Bagaimana itu terjadi? Nah, ada dua makna. Makna yang pertama, kedekatan kita dengan surga seperti sandal itu. Kapan kita berpisah dengan sandal? Kapan kita berpisah dengan sandal? Saudara Khobir, kapan kita berpisah dengan sandal? Berpisah selama-lamanya kira-kira ketika sandal sudah rusak, copot, talinya udah. Begitupun makna kedekatan kita dengan surga itu, kita dengan surga itu hanya satu hal yang menghalangi kita,
Apa itu? Orang muslim dengan surga itu hanya satu hal. Kalau sendal copot, kalau manusia apa kira-kira? Mati. Mati baru akan kelihatan surga dan nerakanya. Oleh karena itu di sini ada motivasi bahwa surga itu sudah dekat, neraka itu sudah dekat, hidup kalian itu tidak lama. Manusia itu tidak lama, maka hiduplah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalian itu seperti sendal, kapanpun bisa copot, tiba-tiba ditajong di bawah lompat copot. Nah, begitupun usia kita, mungkin malam, besok, mungkin detik ini, tidak ada yang tahu. Maka surga neraka itu begitu dekatnya dengan kita, ya, sesuai dengan usia kita masing-masing. Maka pergunakanlah hidup kita dengan semaksimal, seoptimalnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tergoda, terlena dengan kehidupan dunia yang fana. Maka para sahabat itu, kalau kita lihat, baik sahabat itu kan ada yang diberikan kemudahan oleh Allah rizkinya, seperti Abdurrahman bin Auf, siapa lagi Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi Utsman bin Affan. Tetapi mereka menggunakan titipan Allah itu, ya, untuk kehidupan akhiratnya. Begitupun sahabat yang dicoba oleh Allah tidak diberikan harta yang banyak, tapi mereka pun tidak putus asa hidupnya, ya, karena mereka bukan berlomba dalam dunia, mereka berlomba dalam akhirat. Sehingga yang ditanyakan oleh para sahabat yang diberikan cobaan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seret, mereka gak protes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, misalkan itu sahabat yang lain, Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, diberikan kemudahan, kudanya banyak, untanya banyak. Tidak. Tapi justru titik protesnya adalah pada ibadah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duzur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya itu setiap harinya mendapatkan pahala besar. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, kami pun sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami pun puasa. Tapi satu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi salatnya sama, zakatnya sama. Tapi puasanya sama. Tapi mereka bisa berzakat, bisa bersedekah atas kelebihan harta mereka. Sementara kami tidak bisa. Jadi yang diprotesnya bukan masalah fasilitasnya yang sekarang di influencer oleh para ya, kalau dulu kita panas-panasan itu mungkin dengan tetangga, terobsesi. Kalau sekarang mah di tangan kita nih, ya, orang-orang yang tidak bertanggung mengiklankan barang, wow, mobil yang mewah, makanan yang lezat, gitu kan? Sehingga manusia banyak yang terprovokasi, akhirnya hidup konsumtif, sehingga hidupnya tidak bahagia karena hanya ingin hanya memikirkan isi perut dan bagaimana bisa hidup mewah. Padahal itu ada kamuflase kehidupan yang diada-adakan sehingga orang tertarik untuk hidup seperti itu, padahal kebahagiaan sedikit pun tidak ada pada hal yang semacam itu. Makanya banyak orang yang koruptor, korupsi, mencuri dan lain sebagainya karena ingin mengejar kehidupan mewah yang sepertinya mewah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian sesuatu yang kalian pun bisa bersedekah? Mereka sholat, kalian bisa sholat. Mereka puasa, kalian pun bisa. Mereka bersedekah dengan harta mereka dan Allah pun mempermudah bagi kalian bisa bersedekah. Dengan apa? Wa inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqah. Tasbih, subhanallah, subhanallah, itu bernilai sedekah bagi kalian. Wa bi kulli tahmidatin shadaqah, wa bi kulli takbiratin shadaqah, wa bi kulli tahlilatin shadaqah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyin 'anil munkar shadaqah. Mengajak orang ke masjid, mencegah orang dari berbuat, itu pun shadaqah. Bahkan terakhir kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan di malam hari ketika Bahyayun mendatangi istrinya, itu pun shadaqah. Kemudahan mana ya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada kita. Nah, inilah apa artinya bahwa surga itu telah dekat, ya, maka penuhilah hidup kita dengan ketaatan kepada Allah. Jangan banyak mikir kanan kiri, pokoknya saya masuk surga, besok mati saya harus masuk surga. Nah, yang kedua, makna yang kedua, surga sudah dekat itu, ya, kalau tadi terhadang dengan kebenaran, sekarang surga telah dekat itu, maksudnya surga itu bisa didapatkan dengan cara mudah, tidak sulit. Ya, dengan apa? Dengan beramal soleh. Rasulullah SAW banyak mencontohkan dalam beberapa hadis betapa mudahnya surga kita dapatkan. Rasulullah mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi biha balan rafa'ahu Allahu biha darajat. Seorang hamba, ya, yang berbicara dengan satu kalimat, dan kalimat itu Allah ridhai, Allah sukai, ternyata Allah mengangkat beberapa derajat dan menjadikannya dia sebagai ahli surga. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, wa inna imra'atan, ya, sesungguhnya seorang wanita, ya, dakhalat al-jannah, masuk surga, fi kalbin, disebabkan oleh anjing, ra'atha atau ra'athu atshan, wanita melihat anjing itu apa? Kehausan. Kemudian dia memberikan air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia ahli surga hanya memberi anjing apa? Air, betul. Minum air. Saya gak kebayang, ya, amalan kita insya Allah di sini, ya, bukan hanya memberikan air, memberikan ilmu, yang abah-abahnya membersihkan masjid, ngepel, apalagi. Wah, banyak amalan di sini, semua dari atas sampai bawah. Kalau kita niatkan karena Allah, ini adalah amalan besar. Ketika kita benar-benar konsekuen dengan komitmen dan disiplinnya, dan hati kita benar-benar meniatkan ini ikhlas karena Allah, maka ini adalah lebih besar dari air yang diberikan kepada siapa? Kepada anjing. Ini anjing. Sementara yang hidup di pesantren bukan anjing, manusia, penghafal Al-Quran, yang menghafalkan hadis, yang insya Allah masa depan mereka adalah calon para ulama. Dan kita insya Allah di sini adalah pencetak para ulama. Kita bukan ulama, kita bukan penghafal Al-Quran, tapi insya Allah kita telah ikut andil berkontribusi menciptakan, memproduksi para ulama. Maka tinggal hati kita diperbesar, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya yang kedua, yang targhib, targhib itu bahasa Sunda, menyingseunan, dan neraka itu lebih dekat dari sana. Besok mati tiba-tiba masuk bukan orang sini, orang sana. Dan makna yang kedua, bahwa masuk neraka itu mudah, ya, dengan meninggalkan ketaatan, melaksanakan kemaksiatan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan juga pada wanita. Ini menyebutkannya dalam hal-hal yang sepele. Kata Rasulullah, inna mro'atan dakhalat finnar, sesungguhnya ada wanita masuk neraka. Kenapa? Fi hirratin, disebabkan kucing. Disebabkan apa? Kucing. Kenapa kucing? Tarbutuha walam tut'imha, dia ikat kucingnya, masukin ke dalam kandang, apapun itu rumah, kemudian gak dikasih makan sampai mati kucing itu, gak dikasih makan. Maka kata Allah, wanita itu dimasukkan ke dalam, padahal hanya mengurung kucing. Nah, itu adalah amalan-amalan sepele yang sepertinya kita menganggapnya sepele, tetapi bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam neraka. Maka insya Allah semua yang hadir di sini adalah ahli-ahli surga karena amalan-amalannya besar, ya, menghidupkan manusia, mengarahkan manusia, mengajarkan manusia, membersihkan manusia, dan ini lebih hebat daripada memberi air kepada siapa? Pada anjing. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dijemputnya, yang penting masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.